Belakangan ini dunia heboh dengan kabar tentang WHO Pandemic Agreement. Banyak yang bilang perjanjian ini bisa mengubah nasib seluruh negara di dunia. Organisasi WHO Kesehatan Dunia disebut-sebut sedang merancang perjanjian yang akan mengikat semua negara jika pandemi terjadi lagi. Rumor yang beredar menyebut perjanjian ini akan membuat WHO seolah jadi pemerintah global baru di bidang kesehatan. Padahal isi perjanjian sebenarnya masih berupa draft. Namun mengapa publik lebih percaya pada isu-isu konspirasi dibanding fakta tertulis? Apakah perjanjian ini hanya sekedar kerjasama internasional atau awal dari sebuah kendali global yang tersembunyi? Sejak kabar Pandemic Agreement muncul, banyak orang percaya WHO akan berubah menjadi pemerintah dunia baru. Katanya, mereka bisa mengatur apapun, mulai dari lockdown, vaksinasi massal, hingga paspor digital. Bayangkan, seluruh hidup kita diatur oleh satu lembaga global. Salah satu klaim paling menakutkan adalah WHO akan punya kekuasaan memaksa negara-negara untuk lockdown total. Tidak ada kebebasan, tidak ada protes. Semua orang dipaksa patuh demi alasan kesehatan dunia. Tidak hanya itu, teori konspirasi juga menyebutkan WHO bisa memaksa seluruh populasi dunia menerima vaksin tanpa pilihan menolak, seolah tubuh manusia menjadi milik lembaga internasional, bukan lagi keputusan pribadi. Isu lain yang membuat masyarakat resah adalah gagasan Digital Health Passport, sebuah identitas global yang katanya akan menentukan apakah seseorang boleh bepergian, bekerja, atau bahkan membeli kebutuhan sehari-hari. Namun, semua klaim ini belum terbukti. Pertanyaannya, apakah WHO benar-benar merencanakan semua ini? Atau hanya ketakutan berlebihan yang tumbuh menjadi konspirasi besar? Di balik semua rumor menakutkan, sebenarnya draft perjanjian WHO ini bisa dibaca secara publik. Saat kita membuka dokumen resmi tersebut, satu hal langsung terlihat. Tidak ada kata-kata tentang pengambilalihan kekuasaan negara. Faktanya, dokumen itu berulang kali menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan setiap negara. WHO hanya memberikan rekomendasi, bukan perintah mutlak. Jadi, kedaulatan nasional tetap utuh. Isi utama perjanjian lebih banyak membahas koordinasi, bagaimana negara-negara berbagi informasi, menyiapkan logistik medis, dan memastikan respon cepat saat pandemi datang kembali. Jadi, mengapa isi dokumen yang jelas bersifat kerjasama justru dipelintir menjadi cerita tentang pemerintah dunia? Mungkin karena rasa takut selalu lebih mudah dipercaya daripada kalimat formal di atas kertas. Dokumen resmi memang tidak seburuk yang dibayangkan, tapi tetap ada satu pertanyaan. Apakah benar-benar hanya kerjasama kesehatan atau ada detail tersembunyi yang belum kita ketahui? Isu tentang WHO jadi pemerintah dunia kesehatan bukan muncul begitu saja. Ada kelompok yang terus menyebarkannya, membuat masyarakat panik dan menanamkan rasa tidak percaya terhadap lembaga internasional. Salah satu yang paling diuntungkan adalah kelompok anti-vaksin. Dengan menyebarkan narasi menakutkan, mereka bisa menguatkan pengikut, menjual produk alternatif, hingga meraih donasi besar. Tak hanya itu, ada juga pihak politik yang menggunakan isu ini sebagai senjata. Dengan menuduh WHO sebagai pengendali dunia, mereka bisa menyerang lawan politik dan meraih simpati rakyat. Media alternatif juga ikut diuntungkan. Konten konspirasi terbukti lebih cepat viral dibanding penjelasan ilmiah. Semakin heboh judulnya, semakin banyak klik, penonton, dan tentu saja keuntungan iklan. Jadi, apakah isu ini benar-benar lahir dari fakta atau hanya diciptakan demi kepentingan kelompok tertentu? Pada akhirnya, yang paling dirugikan adalah masyarakat yang kehilangan rasa percaya pada kebenaran. Setelah kita telusuri, jelas bahwa dokumen resmi WHO tidak menyebut soal pengambilalihan kekuasaan, tapi teori konspirasi tetap hidup, bahkan lebih dipercaya oleh banyak orang. Mengapa bisa begitu? Karena rasa takut selalu lebih mudah menyebar dibanding fakta. Ketakutan membuat orang lebih cepat bereaksi, lebih mudah percaya, dan lebih sering membagikan berita tanpa mengecek kebenarannya. Akibatnya, masyarakat jadi bingung, tidak tahu mana yang benar, mana yang hoax. Dan di tengah kebingungan itu, kepercayaan terhadap lembaga kesehatan dunia semakin runtuh. Apakah WHO benar-benar punya niat tersembunyi?
Atau semua ini hanyalah kisah konspirasi yang dipelihara oleh pihak-pihak tertentu? Kebenaran mungkin tidak sesederhana hitam dan putih. Yang jelas, konspirasi selalu akan ada. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu memilih percaya pada dokumen resmi atau pada narasi menakutkan yang viral di internet? Kalau menurut kamu ini sekedar konspirasi atau ancaman nyata, tulis pendapatmu di kolom komentar.